Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan talaki kita Quran Surah Nuh. Insyaallah akan kita lanjutkan hari ini ya, Surah Nuh dari ayat 1 sampai 20. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Sadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan dengan poin-poin yang sekiranya harus diperhatikan pada Quran Surah Nuh ayat 1 sampai 20. Halamannya halaman 570 dan halaman 571 pada mushaf kita. Baik, perhatikan pada ayat 1 ini. Inna arsalna. Perhatikan diawali oleh adanya gunnah musyaddadah. Kemudian setelah gunnah kita sempurnakan 3 harokat. Kemudian kita lanjutkan na-nya kita panjangkan berapa? Ini adalah terkait dengan mad hamzah. Ada mad di sini. Ketemu sama hamzah, ini adalah mad hamzah yang dibacanya adalah 4 atau 5 harakat. Arsalna, ra dibaca tafkhim karena sukun sebelumnya fathah. Salna, na dibaca 2 harakat karena mad tabi'i. Nu, mad tabi'i lagi 2 harakat. Han, di sini tanwinnya perhatikan sejajar. Kalau sejajar pada mushaf Madinah berarti dia dibaca jelas. Ila.
La di sini dibaca panjang 2 harokat dikasih simbol adanya alif kecil. Qaumihi, kaunya tidak boleh terlalu panjang karena di sini hanya ada sifat lin. Mihi di sini adalah hukumnya mat hamzah lagi. Nah, di sini ada mat asli ketemu sama hamzah, ya, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Pokoknya setiap mat asli ketemu hamzah dibaca 4 5 harokat. Secara hukum ini namanya adalah mat silah tawilah. Lanjut, anzir. An di sini nun sukun berarti dibaca jelas. Nah, secara hukum ini adalah idhar halki, di mana nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan. Anzir. Nah, sekarang nunnya beda nih, padahal aslinya sama-sama sukun. Tapi nun yang di sini pada kata anzir, nah dia tidak diberikan tanda sukun, bermakna dia dibaca dengung, ya. Simbol dia dibaca dengung, nunnya tidak diberikan tanda sukun. Di sini dengungnya adalah dengung ikhfa. Ikhfanya adalah ikhfa yang tarqiq karena hurufnya zal. Anzir. Nah, ra-nya di sini nggak boleh baca anziru, tapi anzir, ra sukun sebelumnya kasrah, maka ra dibaca tarqiq. Qaumaka di sini adalah sifat lin, maka jangan lupa di sini ada hamznya. Mil. Nah, nun ketemu qaf di sini juga dibaca apa nih? Nun ketemu qaf dibaca dengung, tandanya nun tanpa sukun. Kemudian ketemu qaf. Qaf adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa yang memiliki karakter isti'la. Maka ketika kita menggunakan, bagaimana cara menggunakan ikhfa? Yaitu antara idhar dan idgham. Nah, maksudnya bagaimana antara idhar dan idgham? Nanti bisa tanya lebih lanjut kepada guru pembimbingnya masing-masing, ya. Yang penting intinya adalah ketika gunnah antara nun bertemu dengan qaf harus tebal suara ikhfa-nya. Bukan dibaca min qabli, tapi min qabli an ya'tiyahum min, bukan mi, tapi min. Bagaimana caranya? Dengan mengangkat pangkal lidah agar suara ikhfa-nya menjadi terdengar lebih tebal atau tafkhim. Qabli, ba pantul karena punya sifat khusus qalqalah. Qalqalahnya qalqalah sughra. Qabli, nggak boleh qabli, min qabli. Nah, itu salah ya. Min qabli. Nah, oke. Di sini lamnya nggak boleh ke bawah tebal. Ya, kalau nun ngefek karena adanya qaf, tapi ba dan lamnya tidak boleh terbawa efek adanya isti'la. Karena biasanya kalau santri sudah bisa baca isti'la, dia bisa baca tebal tipis. Penyakit yang sering terjadi adalah huruf sebelum dan sesudahnya yang tidak memiliki karakter tebal, sering terseret atau terbawa suaranya menjadi tebal, dan itu tidak dibenarkan. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan bertalaki kepada gurunya. Oke, lanjut. An ya'tiyahum, di sini nun tanpa sukun. Nah, sama kayak gini, nun tanpa sukun. Kalau ini ada sukun, ini bukan salah cetak ya. Ini semua ada maksud ulama buat seperti ini. Nun tanpa sukun artinya dibaca gunnah. Cuman kalau kita bicara gunnah pada mushaf Madinah yang kita gunakan, kalau lihat nun tanpa sukun, lihat tanwin fathah, tanwin kasroh tidak sejajar, lihat dhammatain yang bentuknya 99, itu ada dua kemungkinan gunnahnya. Antara gunnahnya gunnah ikhfa, dan juga bisa juga gunnahnya gunnah idgham. Bagaimana membedakannya? Gampang sekali. Kalau misalkan nun tanpa sukun, atau tanwin tidak sejajar, atau dhammatain bentuk 99, kalau dia bertemu dengan ya, nun, mim, waw, maka dengungnya adalah dengung idgham. Jadi bukan dibaca antara ithar dan idgham, tapi dileburkan suaranya. Tapi lebur juga kalau yang sudah tasin 3 atau 4 mungkin bisa lebih paham ya. Bagaimana membedakan antara suara yang meleburnya itu sempurna, ada juga yang meleburnya itu tak sempurna. Bagaimana cara membedakan antara huruf idgham yang meleburnya sempurna disebut dengan tam, dan juga bagaimana cara membaca huruf idgham itu yang gunnahnya dibaca tidak sempurna atau nakis. Nah, seperti contoh yang seperti ini. Nun ketemu ya, kalau di mushaf cetakan Indonesia pasti di huruf ya di atasnya ada tasydid. Tapi kenapa tidak diberikan tanda tasydid pada ayat ini?
Nah, di mushaf Madinah ini ada maksud. Maksudnya adalah di sini gunnahnya gunnah idgham, tapi cara meleburkannya tidak langsung masuk ke ya, dipertahankan nunnya sehingga ini masuk kategori melebur yang sifatnya naqis, ya. Jadi tidak langsung ayya, tapi ayya, ditahan nunnya, ya. Jadi kalau nun itu kan nempel ke langit-langit. Nah, ditahan jangan sampai ke langit-langit. Dan sengaunya itu ada di hidung. Jadi nggak langsung ke tengah lidah nih ya-nya. Ayyatiyahum, ada mim ketemu ain. Nah, kalau di mushaf Madinah lebih enak lagi. Ketemu mim yang punya sukun, berarti dia itu dibacanya jelas, nggak boleh ditahan suaranya, ya. Nggak boleh dibaca begini. Ayyatiyahum adzabun alim. Tak boleh. Kenapa? Karena mimnya sukun. Ini berarti dibaca jelas. Ayyatiyahum adzabun alim. Secara hukum, mim mati bertemu ain adalah hukumnya ilhar. Ilharnya adalah ilhar syafawi. Adzabun, ada dibaca 2 harokat. Di sini adalah mat tabi'i. Kemudian bun, dhammatennya bentuk 69, ketemu hamzah qata. Ini maka dibaca jelas dhammatennya, tidak baca adzabun, tapi adzabun. Jelas ya, ada suara nunnya itu jelas banget. Adzabun alim, alim, ya-nya ini adalah ya mat. Kita baca boleh 4, boleh 6, boleh 2. Kita ambil yang pertengahan, yaitu 4 harakat. Ayyatiyahum adzabun alim. 4 harokat. Dan jangan lupa mimnya dibaca 1 harokat. Karena setiap hak huruf itu dibaca 1 harokat. Sementara mad asalnya adalah dibaca 2 harokat. Lanjut. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala, 2 harokat. Ya qaumi, ya 2 harokat. Qaumi ada sifat lin mi 1 harokat. Inni gunna musyaddadatan 3 harokat. Ni 2 harokat. Lakum nadhi, mim mati bertemu nun dibaca jelas. Nadhi, dhi menjadi mat tabi'i dibaca 2 harokat. Run ketemu mim. Nah, ini beda nih. Coba perhatikan. Nadhirun ketemu mim. Di sini kan gunnahnya gunnah idgham lagi nih. Cuman berbeda dengan yang ini. Coba lihat. Di sini idghamnya sama juga nih. Sama gunnahnya gunnah idgham juga ya. Ini gunnah idgham, ini gunnah idgham juga. Cuman perbedaannya di sini kok tidak ada tasydid, di sini ada tasydid. Nah, inilah yang membedakan cara meleburnya, ada yang sempurna, ada yang tidak. Kalau yang seperti ini dibaca sempurna, sempurna maksudnya gimana? Ini suara tanwinnya hilang pol, ya, masuk ke mim. Seolah-olah nggak ada tanwinnya. Seperti roknya ini dhammah doang, bukan tanwin. Masuk melebur ke mim. Inni lakum nadhirum mubin. Gitu. Dan ini disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham yang disertai dengan adanya gunnah di sini karena mim tasydid. Mubin, ya, di sini ada ya mat nun. Nunnya karena kita wakaf menjadi sukun, dibaca 4 harakat, nunnya 1 harakat. Inni lakum nadhirum mubin. Oke. Ani'budu, ani'budu. Nah, di sini ani'budu ada hamzah, ada ain. Perhatikan suara hamzah, suara ain. Ani'budu. Budu, ya. Du dibaca 2 harakat. Budullaha, hamzah wasal di tengah diabaikan. Budullaha wattaquhu. Wattaquhu. Ini adalah mat tabi'i. Hu, adanya hak domir. Kenapa sih hak domir di sini tidak dibaca panjang? Karena tidak memenuhi kriteria. Hak domir hu atau hi bisa dibaca panjang manakala sebelum dan sesudahnya tidak ada sukun. Nah, kalau ini kan tuh wattaqu, wawunya sukun. Walaupun di depannya ini berharokat, maka sebelum hak ini ada huruf yang bersukun nih. Maka nggak mungkin hak domir ini dibaca panjang. Wattaquhu wa ati'un. Salah. Ya, karena tidak memenuhi kriteria hu-nya ini bisa dibaca 2 harokat. Wattaquhu wa ati'un. Bukan wa ati'un atau wa ati'un. Wa ati. Ya.
secara makhraj keluar dari ujung lidah, kena gusi gigi seri atas, aun. Nah, aunnya itu menjadi mat arid, di sini dibaca 4 harokat. Yaghfir lakum, yaghfir, yaghfir. Nah, ghainnya di sini dibaca apa ya? Tebal, karena dia isti'la, dan juga bukan isti'la aja. Ghain itu punya sifat yang namanya rakhawah. Jadi ghain itu lambat secara sifat. Yaghfir, yaghfir. Nah, fir, ro-nya hati-hati, jangan dibaca yaghfir, yaghfir. Nah, itu tebal. Ro di sini harus dibaca tipis. Kenapa? Karena ro sukun sebelumnya kasrah. Yaghfir lakum min dhunubikum. Nun ketemu dal ikhfa hakiki, dan juga harus dibacanya tarqiq, jangan mil, tapi mi. Dhunu, nunya juga 2 harokat. Bikum, mim ada sukun, berarti dibaca jelas. Wa yuakhirkum. Nah, ini hati-hati nih kalau ada yang pola seperti ini. Kha di sini isti'la tebal, tapi ra di sini dibaca tipis. Nah, kalau ada yang bersanding 2 seperti ini, kadang satu tebal, satu tipis, biasanya ke bawah efeknya menjadi tebal semua biasanya. Tapi nggak boleh dibaca tebal semua, karena masing-masing huruf punya haknya masing-masing, punya apa namanya, sebab masing-masing. Dia bisa dibaca tebal dan tidaknya. Wa yuakhirkum, bukan dibaca wa yuakhirukum. Nah, wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Ila mad jaiz munfasil 45 harokat. Ajalin, nah ketemu mim dibaca gunnah, dan juga dia melebur. Tanda gunnahnya ini, tanwinnya tuh lihat tuh beda banget ya, tidak sejajar nih. Domatain kasrotennya nggak sejajar. Ajalim musamma, musamman dibaca musamma karena digantikan tanwinnya dengan mad, maka disebut dengan istilah mad iwad ya. Perbedaan antara iwad sama badal sudah sering saya jelaskan di kelas ya. Jadi kalau iwad itu berbeda dengan badal secara makna. Kalau secara arti sama aja, artinya ganti-ganti juga. Diiwadkan, dibadalkan tuh podo wae. Inna ajalallahi, inna gunnah musyaddadah, jangan lupa ditahan suaranya. Inna ajalallahi. Nah, ajalallahi, Allahnya dibaca tafkhim. Karena apa? Sebelumnya ada fathah. Dan juga jangan lupa setiap lafaz Allah dibaca 2 harokat ketika wasal, dibaca 4 atau 5 harokat ketika waqaf. Oke ya. Inna ajalallahi idza ja. Allah itu selalu panjang ya. Kalau minimal 2 harokat ketika dibaca wasal. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkharu. Idza jaa, hati-hati kalau masih ada santri RKS yang ngomongnya ijaja. Aduh, itu nanti gurunya bisa salah sekali itu cara apa namanya? Bisa disalahkan sama orang. Kok dibacanya ijaja, orang idzaja. Ini secara makhraj walaupun sama-sama lisan tapi berbeda tempat keluarnya ya. Idza ujung lidahnya keluar sedikit, kalau ja keluar dari tengah lidah. Idza jaa la yuakhkharu, la yuakhkharu. Nah, ra-nya sukun karena waqaf dan sebelumnya ada fathah, maka ra di sini dibaca tafkhim, bukan dibaca begini. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Ah, itu tipis ra-nya. Yuakhkharu, tebal ya. Nah, kalau kata-kata kuntum itu kan banyak banget dalam Quran ya. Nah, ini harus tipis suaranya. Kuntum ta'lamun. Matarid. Lanjut. Di baru ayat 5 nih. Udah jam berapa? Cepat sekali ya. Mudah-mudahan keburu sampai ayat 20. Lanjut. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Qala rabbi inni, di sini ada mad, da'autu qawmi. Nah, ini panjang 2 harakat. Laylan, ada gunnahnya gunnah idgham karena bertemu waw. Tanda simbol gunnahnya ada tanwin tidak sejajar ya.
lailan, masuk ke hidung jangan lupa. Wa naharan menjadi wa nahara ketika waqaf. Oke. Falam yazidhum du'ai. Nah, di sini ada ain, ada hamzah. Jangan disamain du'ai. Salah. Falam yazidhum du'ai. Du'ai. Ai. Beda ya. Suara dari tengah tenggorokan dengan suara dari tenggorokan bagian bawah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Illa firara. Ra fathah, ra fathah dibaca tafkhim ra-nya. Lanjut. Ayat ke-7. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Wa inni gunna musyaddadah, ni dibaca dua harokat. Kullama ada mat tabi'i, da'awtuhum mim ada sukun berarti dibaca jelas. Litaghfira lahum, mim sukun ketemu jim, jadi hukumnya juga jelas, namanya idhar. Apa idhar apa? Idhar syafawi. Lahum ja'alu, ada sini ada mat hamzah lagi. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastal. Sini perhatikan nih, ada sin, ada ta, ada ghain, ada shin. Wasta. Pertama perhatikan, sinta ini dua-duanya hamas nih. Nah, masuk ke ghainnya dia jahar. Masuk ke shinnya lagi dia hamas lagi. Jadi antara apa nih? Antara hamas nih, di tengah-tengah ada jahar. Jangan sampai ghainnya itu dibaca wastal, keluar nafas atau desis tuh nggak boleh ya. Wasta, wastal syau, shaw. Jadi ibarat angin nih, dua nih dibuka kerannya, satu ditutup kerannya, di sini dibuka lagi kerannya. Harus bisa-bisa mengatur nafas. Fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wastakbaru wa asarru dua harokat. Wastakbaru ru harusnya dua harokat, tapi nggak boleh dibaca dua harokat di sini. Kenapa? Karena berhadapan dengan hamzah wasal. Wastakbaru. Di sini ada waw, ada alif ziyadah, ada hamzah wasal. Nah, karena ada hamzah wasal ini, maka adanya mat di sini tidak difungsikan. Wastakbaru istikbara. Wastakbaru istikbara. Hati-hati di kaf sama kaf ini nggak boleh dibaca wastakbaru istikbara. Dibaca mantul tak boleh, bukan tempatnya qalqalah. Qalqalah itu hanya kalau kita beli baju di toko ya. Thumma inni da'autuhum jihara. Pada ayat ke-8, thumma gunna musyaddadah, inni da'autuhum jihara ya. Jihara dua harakat, ronya juga dua harakat. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Israra, jangan sampai israra, isnya mantul, tak boleh. Thumma inni gunna musyaddadah, inni gunna musyaddadah lagi, dia ketemu hamzah, dibaca 4-5 harakat. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا. Ini juga ya. Hamas, jahar, hamas di sini. فقلت استغفروا ربكم إن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Inna guna musyaddadahu, dua dibaca dua harokat. Nah, ini namanya mat silah qasirah. Apa yang menyebabkan hak domir bisa dibaca panjang? Kalau sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Dan ini memenuhi kriterianya. Maka hak di sini dibaca panjang, dikasih simbol adanya
Oke, kita lanjut ya. Dikasih simbol adanya innahu kana ghaffara, dibaca 2 harokat. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Yursilis sama'a, ma dibaca panjang 45 harokat ya. Sama'a 'alaikum midrara. Ra dibaca 2 harokat, ra juga dibaca 2 harokat. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Nah, di sini perhatikan, di sini 45 harokat 'alaikum. Nah, ini juga mim tanpa sukun berarti dia dibaca gunnah. Gunnahnya dibaca sempurna karena bertemu dengan mim. Nah, buat teman-teman nih yang disebut idgham mim itu yang polanya seperti ini ya. Mim ketemu mim. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Nah, ini adalah idgham mimi. Jadi antara idgham mithlain mutamathilain dengan idgham mimi itu sebetulnya adalah pemahaman yang berbeda ya. Kalau mutamathilain itu kan 2 huruf yang sama makrot dan sifatnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan idgham mimi itu adalah idgham yang terjadi pada huruf mim saja gitu. Wa yumdidukum bi amwalin wa barina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Wa yumdidukum, mim ada sukun berarti dibaca jelas. Qalqala sughra di sini, kum mim bertemu ba di sini adalah ikhfa syafawi ditahan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum Nah, nih lam ketemu lam. Ini juga sama, idgham mutamathilain. Idgham yang semisal. Kenapa? Karena makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Lakum mim bertemu jim. Nah, ini adalah idhar ya, tandanya mim ada sukun. Jannah, na 2 harokat. Nah, di sini ada tanda tanwin yang tidak sejajar, berarti dia dengung. Dengungnya adalah dengung idgham karena bertemu dengan waw dan meleburnya naqis. Wa yaj'al lakum anhara, wa yaj'al lakum anhara. An nunnya jelas ya. Ini adalah idhar halki. Anha hanya 2 harokat, ra-nya juga 2 harokat. Terakhir, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma lakum biasa ya, matabi'i taroknya tafkhim, ju juga matabi'i, lillahi jangan lupa Allahnya dibaca 2 harokat. Waqa, qa-nya juga dibaca 2 harokat, ran-nya juga sama dibaca 2 harokat. Aslinya tanwin digantikan dengan mat, disebut dengan mat iwat. Oke, sudah mau isya, lumayan lelah juga nih. Dari ayat 1 sampai 13 penjabarannya saya rasa cukup. Mudah-mudahan nggak puas ya, dan harusnya sih sampai ayat 20, cuman berhubung waktunya sudah mau habis, sudah menjelang isya. Di sini juga sudah sholawatan ya, menjelang isya. Mari kita siap-siap untuk yang ikhwannya, kita siap-siap pergi ke masjid. Yang akhwatnya silakan bersiap-siap ya untuk menjalankan sholat isya berjamaah dengan ibunya atau mungkin saudaranya atau mungkin anaknya. Silakan sholat berjamaah lebih utama karena perbedaannya adalah sangat jauh ya, 27 derajat untuk orang yang sholat berjamaah. Baik, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat materi atau konten IG pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kecepatan cara bicaranya ya, karena ngobrol waktu sebetulnya. Mudah-mudahan nanti detailnya bisa lebih kita dalami lagi di kelas nanti masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.